Salah satu spot pantai yang biasa digunakan nelayan untuk melaut ya dari Pantai Ngandung ini. Setidaknya butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk mengangkat jaring dan dilakukan berdasarkan musim. Seperti musim ini, biasanya nelayan mencari ikan juri. Ikan kuah kuning merupakan sajian yang paling banyak diolah di Indonesia bagian timur karena memang hasil lautnya yang melimpah dengan ikan. Masak sampai kuahnya mendidih ya, dan tomatnya layu. Memasak dengan bambu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Di setiap tempat memiliki kuliner yang dimasak dengan bambu, seperti lemang di Sumatera, nasi jaha di Minahasa, hingga bebek timbungan di Bali. Saat surut jauh seperti ini, banyak warga Tebus yang memanfaatkan untuk mencari rumput laut, bulu babi, dan juga kerang mata lembu atau masyarakat sekitar biasa menyebut dengan usal. Ini aku cari usalnya, banyak sembunyi di bebatuan, tapi nggak semua kerang bisa diambil ya mas. Nah, ini Pak. Ini namanya tumpengan, ini dilindungi kerang jadi yang nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Oh, jadi nggak oleh sembarangan ngambilnya Pak ya? Iya. Di sini ada sekitar 70 usaha pengolahan mie soun. Pagi hari mulai jam 5, setiap pekerja sudah pada siap. Kali ini aku mau bantu menggiling batang aren dan menyaringnya. Saat gadget sudah banyak digunakan anak-anak untuk main, banyak permainan tradisional yang mulai dilupakan. Salah satu permainan tradisional yang sangat jarang dimainkan, ya betengan kayak gini Mas Afif. Betengan ini dimainkan secara kelompok, di mana setiap kelompok wajib melindungi beteng atau markasnya yang ditandai dengan batang pohon. Tim yang paling banyak menangkap musuh dan berhasil merebut beteng, itulah yang menang. Main betengan gak kalah asik sama main game yang ada di gadget loh. Selain bisa interaksi dengan teman, juga menjaga kesehatan motorik kita karena bergerak terus. Nah, bener banget. Betengan gak cuma sekedar permainan, tapi juga olahraga yang menyehatkan. Aduh, seru ya, penak ya. Nah, sekarang kita lagi bermain betengan bareng anak-anak Tebus. Wah, ini seru sekali. Cukup melelahkan, tapi cukup menantang karena kita harus nih menjaga demi menjaga yang namanya bentengan. Wah, enak ya? Enak banget. Seru banget toh? Seru Nah. tapi yo kesel. Yo kesel, ora apa-apa. Penting kabeh seneng toh iki? Kabeh seneng toh? Ya. Nah, saiki ade apa nih hari ini? Sekarang kita mau eksplor hasil laut yang ada di pesisir Gunung Kidul. Mulai dari ikan sampai biota lainnya. Wah, pokoknya seru pol ya. Terus kita juga mau bikin mie dari batang aren. Karena alam memberikan banyak manfaat. Yuk, kita siap-siap untuk ke pantai. Ayo cepet, nanti bisa ditinggal sama bapak-bapak nelayan. Kok buru-buru toh? Mau kemana sih? Udah yuk, buruan. Kita ikut naik ke perahu sebelum jalan ini. Piye? Lagi iki tau we? Pertama kali. Pertama kali iki. Aduh ini tengah laut jaring iki Sampai mana wae. toh sana? Ya kono ning tengah kono Kan toh. emang harus di sana. Iya. Salah satu spot pantai yang biasa digunakan nelayan untuk melaut ya dari Pantai Ngandung ini. Karena berada di pesisir selatan yang terkenal dengan ombak yang besar, jadi harus hati-hati kalau mau berangkat dan pulang. Jangan sampai kapal terbalik. Ini pertama kalinya aku ikut jaring ikan loh mas. Bakal dapat ikan apa ya nanti?
Lokasi titik lempar jaring kali ini sekitar 15 menit dari bibir pantai dengan ombak yang cukup landai. Setelah sampai lokasi, aku membantu bapak nelayan untuk menebar jaring. Pertama, lempar bendera apung sebagai tanda posisi jaring. Kemudian kapal terus berjalan sambil menebar jaring hingga habis. Panjang jaring bisa mencapai 45 meter. Nah, jadi setelah jaring diturunkan, kita harus menunggu dulu selama 1 jam. Itu agar ikan yang didapat itu lebih banyak. Prangono, Pak? Ya, harus 1 jam. 1 jam. Bisa lebih, Pak, ya? 1 jam bisa lebih sampai 2 jam. Kalau Sampai- kurang nggak bisa. Kalau kurang kadang ikannya Kemungkinan belum. nggak dapat. Nggak dapat. Kita cuma dikit. Jadi nunggu sih, ben Iya, wakeh Mas ya. iya. Setidaknya butuh waktu 1 hingga 2 jam untuk mengangkat jaring. Dan dilakukan berdasarkan musim. Seperti musim ini, biasanya nelayan mencari ikan jui. Aduh, lama juga ya. Harus nunggu 1 jam untuk angkat jaringnya. Kepalaku mulai pusing nih. Kayaknya aku mabuk laut nih. Udah, kamu duduk ganteng aja. Ini, aku mau angkat jaringnya sama Pak Wahyu. Dan ini dia hasil jaring kita, yaitu kebanyakan ikan teri ya, Pak ya? Ya, teri. Nah, ikannya itu seperti ini nih. Ikan hasil tangkapan kali ini biasa disebut juga dengan ikan jui oleh masyarakat sekitar. Ini adalah jenis ikan teri, namun ukurannya cukup besar. Biasa juga diolah untuk sarden. Aduh mas, maaf ya aku mabuk laut. Jadi nggak bisa bantuin nih. Ikan jui juga banyak dicari untuk dikonsumsi karena enak dan bisa langsung dimakan semuanya tanpa takut terkena durinya. Ah, iki ra, Sarah. Oh, itu akeh loh. Yo, go mulai yo. Aku iso ngewangi Ya tapi. weh. Karena ikannya kecil-kecil, ayo kita langsung masak bareng nasinya langsung, Ra. Bahan-bahannya disiapin ya, Ra. Sekarang kita mau bikin sego bumbung iwak jui. Nah, ini aku lagi ngaruh atau nanak nasi setengah mateng. Nah, itu bapaknya lagi nyiapin bumbung buat masak nanti. Pira, bumbungnya wis siap rung to, Ra? Aku bariki. Yo, dihalusno yo. Ya. Iki ben mateng sik iki sinan. Untuk membuat sego bumbung, beras harus diaron lebih dulu, yaitu dimasak setengah matang. Nah, saat masak nasinya, aku tambah dengan daun pandan biar aromanya wangi. Bumbu yang harus diulek kalau buat sego bumbung ada cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, dan garam. Sementara itu, Pak Turis yang bersihin bumbungnya, biar sego bumbungnya nggak kotor saat dibakar. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk membuat nasi aron. Kalau air sudah berkurang dan beras agak lembek, itu artinya sudah siap diangkat nasi aronnya. Dadi nek iki. Iki bumbuku wis halus iki. Salus wi. Kayak ditoto wae. Di sini. Selanjutnya, taruh iwak jui, nasi aron, dan bumbu pada daun pisang. Bentuk bulat dan masukkan ke dalam bumbung. Ya, jadi ciri khas dari sego bumbung ini, semua bahan yang tadi udah diulek, dicampur sama nasi, terus dibungkus di daun pisang, terus baru dimasukin ke bambu, terus baru dibakar gitu. Oh ya wes, saiki dibakar bareng-bareng yo. Oh, saya ngono durung mlebu dhewe iki. Suwe men to kowe ra? Oh, Oh, saya wis dadi lho. sabar. Bakar sego bumbung di atas api. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2 hingga 3 jam agar bisa matang sempurna. Memasak dengan bambu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Di setiap tempat memiliki kuliner yang dimasak dengan bambu, seperti lemang di Sumatera, nasi jaha di Minahasa, hingga bebek timbungan di Bali. Selain itu, sego bumbung dimasak dengan dilapisi daun pisang. Ini berguna untuk menambah aroma pada masakan dan juga daun pisang memiliki sifat antibakteri sehingga makanan akan tetap terjaga dari bakteri dan kuman. Jika daun pisang sudah mengeluarkan air, tandanya sego bumbung sudah matang.
Berbeda dengan pepes, sego bumbung dimasak langsung dengan nasinya, sehingga makan nasinya saja sudah memiliki aroma ikan jui dan bumbunya. Meskipun nih tadi nasinya itu masih setengah matang dan ikannya juga masih mentah, namun setelah dibakar, wah rasanya itu enak banget. Ikannya itu juga lunak. Nah, untuk nasinya ini gurih banget. Terus rasanya itu pedasnya mantep banget, Kerasa. gurih. Dan nasinya tuh baunya harum karena ada kandungan pandannya. Oh, Di ya dalam itu ada kuwi. kandungan pandannya. Tambah nikmat yo. Wah. Pasti kelibu terus. Meski kecil, ikan jui memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Wah, pancen mantep tenan iki. Bukan hanya enak dimasak bareng nasi, kalau ikan paling sering diolah dengan kuah. Nah, sekarang aku lagi nyiapin bumbu untuk masak kuah jui kuning, Mas Afif. Ikan juinya mau aku beri perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amisnya. Selanjutnya digoreng hingga kering. Jadi ikan jui ini sebelum kita olah dengan bumbu kuning harus kita goreng terlebih dahulu. Nah ini biar nanti pas dicampur dengan kuah itu biar nggak ajur, jadi teksturnya masih terjaga. Dan ini nih kunirnya mau aku bakar terlebih dahulu ini agar nanti warna kuningnya lebih keluar. Kalau urusan bumbu biar aku yang bikin, Mas. Yang harus dihaluskan ada ketumbar, garam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan tentu saja kunirnya. Wah, ya iki no wis jelas. Wah, gosong ra wi. Gosong lah kalau ini kok. Waduh ya sepurane. Iki tak tas iki wis mateng iki. Santannya dibikin sama Mbak Ayu. Dalam kuah kuning, santan diperlukan yang encer yang lebih banyak daripada santan kentalnya. Karena karakteristik kuah kuning itu, kuahnya beresensi encer dan berwarna kuning. Sekarang tugasku numis bumbu-bumbu sampai aromanya keluar. Kemudian tambahkan daun jeruk, serai, dan santannya. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan garam, iwak jui, irisan tomat, dan cabai merah. Masaknya sing enak loh, Mas. Loh, sing tenang toh. Iki malah bumbu galarmu toh. Wah, aku percaya ning awakmu. Sip. Percayane wae mbok jaga apa meneh mek bumbu yang ngene. Ya, Dah enak weh. Masak sampai kuahnya mendidih ya, dan tomatnya layu. Ah, ira wis meh mateng iki. Loh, iki wis umup e. Oh. Tak jajal sih ya. Kalau rasanya sih udah pas ini. Tinggal ditambah nasi buat dimakan bareng-bareng. Wadahnya sengaja pakai labu biar sesuai dengan kuahnya dan biar nambah nafsu makannya. Ikan kuah kuning merupakan sajian yang paling banyak diolah di Indonesia bagian timur karena memang hasil lautnya yang melimpah dengan ikan. Awalnya ikan kuah kuning menggunakan ikan kakap atau tongkol yang memiliki daging tebal, jadi nggak perlu digoreng lebih dulu. Yang spesial dari ikan jui ini tuh bisa dimakan langsung tanpa harus memisahkan durinya karena ini memang benar-benar lunak ya Mbak ya. Nah, karena tadi udah digoreng terlebih dahulu itu jadi makin gurih pol. Bumbunya piye dah? Bumbunya itu rasanya gurih, ada pedasnya dikit. Dan yang paling bikin gurih itu karena dia dicampur sama santan yang kental. Jadi aku pengen ibu terus loh kira. Kurang enak gimana lagi coba? Ikan tinggal ambil di laut. Bumbunya sudah tersedia di alam. Tinggal diolah dan jadi sajian enak seperti ini. Enak pol pokoknya.